Di balik hamparan megah tembok besar Cina, ribuan tahun sejarah tersembunyi. Tapi ada satu kisah yang jarang terdengar dan penuh misteri. Kisah tentang seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran dengan nama Zulkifli. Seorang lelaki yang sabar, teguh, dan dipilih oleh Allah untuk membawa risalah pada kaumnya. Tapi, kemana perginya Nabi Zulkifli setelah itu? Mengapa sejarahnya begitu sedikit disebut? Sebagian peneliti dan sejarawan Islam meyakini bahwa Nabi Zulkifli mungkin pernah menjelajah jauh ke timur, bahkan hingga ke wilayah yang kini dikenal sebagai daratan Tiongkok. Disinilah teka-teki muncul. Dalam beberapa catatan kuno dan cerita rakyat Cina, terdapat sosok bijak dari barat yang mengajarkan keadilan, ketekunan, dan tauhid, prinsip yang sangat mirip dengan risalah para nabi. Beberapa peneliti mencoba mencocokkan catatan ini dengan sosok Nabi Zulkifli. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tembok raksasa yang membentang sepanjang ribuan kilometer, dikenal sebagai tembok besar Cina. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan seorang raja saleh bernama Zulkarnain yang membangun dinding besar untuk menahan kaum Yajuj dan Majuj. Dinding yang sangat kuat dan hanya bisa hancur ketika waktu akhir zaman tiba. Apakah tembok itu adalah tembok besar Cina? Apakah Zulkarnain dan Zulkifli pernah berjalan di tanah yang sama? Dan mungkinkah di balik bebatuan tua dan terowongan tersembunyi, ada jejak kenabian yang belum kita temukan? Tahun 2001, sebuah ekspedisi arkeologi di salah satu sisi tembok menemukan tulisan kuno dan artefak berbahasa Semit. Hal ini memunculkan teori bahwa pernah ada kaum dari barat yang menetap atau menyebarkan ajaran di wilayah itu. Namun hingga kini, tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa itu pasti peninggalan Nabi Zulkifli. Tapi bagi orang beriman, kita tahu satu hal pasti, bahwa Allah telah mengutus nabi-nabi ke seluruh bangsa, termasuk ke timur jauh, dan bahwa kisah mereka, meskipun tersembunyi, tetap abadi menunggu untuk ditemukan, karena kebenaran selalu punya cara untuk kembali ke cahaya.